Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Endong Loreng ya. Untuk kesempatan kali ini saya membuat videonya ada dalam perjalanan karena waktunya yang tidak memungkinkan ya. Jadi saya ini mau bahas itu apalagi ya, tepung ikan lagi. Nah, tepung ikan lagi nanti efeknya seperti apa, kemudian dampaknya seperti apa, kita bahas sama-sama ya. Sebelumnya yang belum BPJS silahkan BPJS dulu, bayarnya pakai jempol dan subscribe, oke? Jadi seperti ini teman-teman ya. Saya itu menggunakan tepung ikan ini sudah 1 bulanan. Untuk hasilnya itu yang saya rasakan itu adalah ada pada ukuran telurnya. Ukuran telur itu jauh lebih besar daripada menggunakan pakan yang fermentasi yang kemarin itu. Ukuran telurnya jauh lebih besar daripada menggunakan pakan yang fermentasi. Kenapa? Mungkin dari kandungan proteinnya lebih tinggi yang ini, tepung ikan ini. Dan saya suka yang kedua itu adalah hematnya. Hematnya itu yang super hemat. Dan untuk puyuhnya sendiri itu kelihatannya itu makannya lebih lahap daripada yang pakan fermentasi. Padahal ini saya menggunakan tepung ikan itu makanya tidak saya takar. Jadi saya los, wis pokoknya los rarewel pokoknya. Jadi wis sak warke kono warek yo mandek dhewe ya. Jadi sangat hemat sekali untuk penggunaan tepung ikannya itu. Tapi untuk jangka panjangnya saya tidak tahu. Jangka panjangnya nanti apakah akhirnya itu maju atau lebih mundur, lebih lama, saya tidak tahu itu. Karena saya belum buktikan sendiri untuk jangka panjangnya nanti efeknya itu seperti apa ya. Yang jelas yang di sini saya rasakan itu hematnya yang bukan main. Wis sak irit-irite. Untuk kotorannya itu saya sudah hampir 2 minggu ini tidak saya bersihkan. Wis numpuk di jero kandang. Numpuk semua di dalam kandang itu. Tapi untuk kotorannya itu tidak basah. Jadi saya aman-aman saja. Walaupun hampir 2 minggu tidak saya bersihkan, itu saya aman-aman saja ya. Untuk kendalanya saya ada pada waktunya untuk membersihkan kotorannya itu yang kurang ada waktunya. Jadi tepung ikan di sini kalau menurut saya itu sangat menghemat pakan sekali ya. Pakannya itu jauh lebih hemat. Karena apa? Karena memang untuk pencampuran bekatul 50 kilo dengan pakan murni 50 kilo itu sangat menghemat ya, hampir 4 kali lipat untuk menghemat pakannya itu. Jadi untuk pakan pencampuran 50 kilo bekatul dengan 50 kilo pakan murni dan 10 kilo tepung ikan itu jauh lebih hemat. Karena kalau kita tempatkan di dalam karung itu bisa menjadi hampir 4 karung itu ya. Dan 4 karung itu kalau saya berikan pada puyuh untuk kapasitas 2000 itu hampir 4 hari, 3 hari lebih sedikit lah. Hampir 4 hari. Kalau kita paksakan kita preskan, kita makannya itu kita takar, jadi tidak ada sisa di tempat makannya itu bisa sampai 4 hari. Dan telurnya untuk kapasitas 2000 ekor itu per harinya saya bisa mendapatkan sekitar 1700-an telur. Jadi sangat rekomendasi sekali ini pakan puyuh dengan campuran tepung ikan. Karena memang itu hemat sekali. Kendalanya kalau kita menggunakan tepung ikan itu ada pada tempat makan saya kan modelnya miring. Model yang miring seperti itu. Jadi harus kita bantu per sekitar 3-4 jam sekali itu harus kita bantu dengan kita dorong ke bawah. Kalau kita tidak bantu dengan dorong ke bawah, nanti puyuh bisa telat makan. Karena bekatulnya itu sangat ringan sekali. Sehingga kita harus bantu dia dorong supaya tidak telat makan. Puyuh-puyuh kita tidak telat makan. Efeknya kalau kita tidak mendorongnya dengan bantuan scrap itu, puyuh itu akan
telat makan, dan akhirnya produksi telurnya juga akan menurun nanti. Jadi kendalanya di situ, cuma ada di situ itu. Kita harus berapa jam sekali kita dorong dengan menggunakan scrap itu. Tapi untuk produksinya itu jauh lebih banyak dan telurnya jauh lebih besar dibanding kita dengan menggunakan pakan fermentasi yang kemarin. Makanya banyak WA teman-teman yang WA ke saya itu, apakah bisa langsung kecampuran 50-50-10? Saya jawab ya, itu merupakan batu loncatan dari pakan fermentasi yang kemarin itu konsentrasinya sudah 30 kilo bekatul. Jadi kalau mau coba dengan tepung ikan, kita harus mulai konsentrasinya dari yang konsentrasi paling sedikit dulu, dimulai dari 10 kilo, kemudian kita naikkan pelan-pelan. Kita naikkan pelan-pelan konsentrasi bekatulnya sambil kita hitung untuk kandungan proteinnya. Untuk menghitung kandungan protein itu sudah ada di video saya yang sebelumnya. Jadi sebelum kita memberikan campuran kepada puyuh, itu harus kita tahu dulu berapa kandungan protein yang ada dalam pakan yang kita campur itu. Jangan kita asal campurkan saja ya. Nanti kalau kita asal campur, nanti kita tidak mengetahui, tidak tahu itu kekurangan protein atau tidak. Jadi kita hitung secara ada hitung-hitungannya biar pas lah untuk pakan puyuh kita sebelum kita memberikan kepada puyuh. Jadi kalau untuk permulaan ya kita mulai dulu dari bekatul yang 10 kilo dulu. Kalau bekatul yang 10 kilo kita bisa menggunakan tepung ikannya ya kita tinggal bagi 5 saja. Untuk bekatul 10 kilo kita menggunakan tepung ikannya ya 2 kilo saja. Itu kita coba, nanti pelan-pelan kita naikkan dosisnya sampai ke takaran yang 50-50-10. Itu dijamin pasti telurnya nanti akan lebih bagus. Kalau menurut saya itu sama dengan menggunakan yang pakan murni. Dan di sini hematnya itu yang saya suka, paling hemat sekali. Jadi untuk tepung ikan itu sangat rekomendasi sekali bagi teman-teman yang ingin mencoba, silahkan. Yang ini mendapatkan keuntungan lebih, oke? Karena ini jalannya sangat ramai sekali, sudah ya, saya akhiri videonya. Yang belum BPJS, silahkan BPJS dulu. Bayarnya pakai jempol dan subscribe, oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.